Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi. Perkenalkan, saya Hairun Satabila Mutia dan rekan saya Arci Ramadanti. Kami dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang secara mendalam tentang apa itu MO, mengapa peningkatan MO dianggap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan kebijakan di 3 periode kepemimpinan, yang pertama Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan Presiden Prabowo. Nah, sebelum kita masuk nih pada analisis kebijakan, mari kita definisikan dulu nih, apa sih itu MO? Nah, jadi MO adalah monetary base atau uang primer, yaitu jumlah uang beredar paling sempit yang terdiri dari uang kartal, ya, baik itu catatan dan koin, serta giro bank umum di bank sentral. Nah, dengan kata lain, MO ini menggambarkan jumlah likuiditas paling dasar dalam perekonomian yang langsung tersedia untuk transaksi. Nah, jadi semakin tinggi MO artinya itu semakin banyak uang yang beredar untuk dibelanjakan oleh masyarakat dan pelaku usaha, yang pada teori makro akan mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Jadi Bank Indonesia dan lembaga statistik mencatat bahwa MO di Indonesia ini meningkat secara signifikan dalam beberapa periode terakhir, termasuk pada tahun 2025 di mana MO adjusted berada di angka sekitar 2.136,2 triliun. Nah, dengan pertumbuhan lebih dari 13% pada November 2025. Pada periode 2004 sampai 2014, Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY. Nah, ekonomi Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif setelah krisis 1998 dengan pertumbuhan GDP tahunan yang rata-rata terus berada di kisaran positif. Nah, kebijakan fiskal dan moneter pada masa itu lebih berhati-hati. Bank Indonesia menekankan stabilitas harga dan kurs, serta penguatan sistem perbankan pasca krisis. Aktivitas ekonomi didorong oleh konsumsi domestik dan kenaikan investasi. Namun, data MO historis yang komprehensif kuartalan sulit dijadikan seri lengkap secara publik untuk periode awal ini, sehingga kebijakan lebih berfokus pada kestabilan moneter daripada ekspansi uang primer yang agresif seperti sekarang. Masuk ke periode 2014 sampai 2024 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi meneruskan fokus fiskal pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, dari tol, pelabuhan, hingga ibu kota Nusantara, yang dimana target pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil di kisaran 5% tahunan. Nah, statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP tahunan Indonesia masih solid di atas rata-rata global. Walaupun sempat terguncang saat pandemi COVID-19, MO pada masa ini juga bertambah secara keseluruhan. Namun, mencatat fluktuasi disebabkan oleh kondisi global dan resesi pandemi. Nah, pendekatan moneter Bank Indonesia cenderung konservatif, fokus pada stabilitas inflasi, sementara kebijakan fiskal Jokowi tetap mempertahankan peran infrastruktur sebagai pendorong permintaan. Nah, kini kita berada di periode 2015 sampai 2025, termasuk era Presiden Prabowo Subianto. Nah, fokus ekonomi bergeser menjadi pemulihan pasca pandemi dan percepatan pertumbuhan. Nah, Pak Prabowo ini menginginkan target pertumbuhan mencapai 8% di masa depan. Nah, kawan-kawan, Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Purbaya Yudi Sadewa juga menyatakan di rapat Rapimnas Kadin bahwasannya pertumbuhan uang primer atau MO ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang tertekan. Sehingga pemerintahan melakukan langkah ekspansif untuk menghidupkan kembali tekanan di likuiditas ekonomi, teman-teman. Selain itu juga, penempatan surplus anggaran negara sebesar 200 triliun ke dalam sistem perbankan dirancang untuk meningkatkan MO dan kredit di sektor real, yang menurut Menku menjadi sinyal awal pemulihan ekonomi, kawan-kawan. Nah, data dari Bank Indonesia mencatat bahwasannya MO adjust tumbuh double digit pada berbagai bulan di tahun 2025. Misalnya mencapai 18,6% pada bulan September tahun 2025.
Nah, sekarang kita hubungkan MO dengan pertumbuhan ekonomi ya. Yang dimana idealnya peningkatan MO akan meningkatkan likuiditas, mendorong permintaan agregat dan konsumsi dan investasi. Dari data Badan Pusat Statistik sendiri menunjukkan bahwasannya pada Q3 2005, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di 5,04% per tahun. Nah, lonjakan MO tahun 2025 ini dapat membantu menopang permintaan domestik. Namun efeknya tidak bersifat tunggal, karena permintaan konsumsi dan investasi juga dipengaruhi oleh faktor global seperti gejolak perdagangan dan perubahan suku bunga. Nah, MO ini juga suatu indikator penting ya, perihal likuiditas moneter, yang dimana sepanjang tiga dekade pemerintahan, peran MO ini sangat berkembang dan fokus ke stabilitas arah menopang pemulihan ekonomi kawan-kawan. Nah, kebijakan terbaru ini memperkuat peran MO sebagai alat yang bisa mendorong permintaan domestik. Namun perlu juga diingatkan kawan bahwasannya pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh suatu indikator fiskal, moneter, dan kondisi global, tapi terhadap semua yang saling terkait pada MO dan pertumbuhan ekonomi ini, teman-teman. Nah, mungkin itu saja penyampaian singkat dari kami untuk Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang telah menyatakan kebijakan-kebijakan ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Bye.